advertisement. Konsepnya itu botak. Cinta banget sama nih mobil asli. Habis banyak gua. Berapa? Wah, sekian dan terima kasih dah. Udah nggak mau ngitung dan nggak mau dihitung. Si nama Sokudo gitu. Sokudo gue kira lo orang Sunda, Sokudo. Kagak aja. Gua akan ngelakuin sesuatu sama mobil gua yang belum pernah ada orang lakuin di Indonesia. Kita bersama dengan Bos Sokudo akhirnya. Enggak, ini gue yang punya mobil. Nih. Balik lagi di How to Treat Your Car. Kayaknya kita kesini deh, nggak bisa dari situ. Ah, betul. Car, hari ini kita bersama dengan Bos Sokudo. Ini saya yang punya mobil ya. Oh iya. Jadi Bos Sokudonya nggak usah dulu. Dihilangkan saja. Tapi gimana ya? Setiap stock shootnya ada tulisan Sokudo. Waduh. Di samping ada Sokudo, di ininya ada Sokudo. Nah itu iklan berjalan namanya bos. Walking advertisement. Daripada mobil kosong kan? Iya betul. Kita tulisin. Kita sebelum kita modifannya dulu, ntar kita cerita soal Sokudo ya. Oh iya sih. Penasaran banget sih. Aduh. Sama tugas akhir kan? Iya. Kita ngomongin soal modifannya dulu karena Okay. teman-teman yang lain soal protes dulu. Modifannya dulu. Oh kan? iya. Dari luar apa aja dulu? Dari luar ya, pertama itu depan dulu kali ya. Boleh. Kalau bumper depan tuh isinya mini Proji. Oke. Terus chrome delete tuh pakai stiker. Habis itu kan kalau ini yang ada logo Mazda nih di bumper nih. Di sampingnya itu udah karbon. Habis itu asli apa di stiker? Asli. Jadi yang yang dicopot. Habis itu cetak di mobil, dikarbonin, habis itu Kevlar. Habis itu pindah ke kap mesin. Oke. Kap mesin karbon. Ini yang model polos. Kemarin gue pakai yang model yang kebuka-buka gitu tuh. Mesin jadi kotor. Karena kan masuk ya, udara kotor masuk, hujan juga masuk. Dia meskipun jalan airnya tuh dulu, tapi tetap. Udah gitu plusnya yang ini lebih enteng. Oh iya. Gitu. Ya, beda bobotnya lumayan berapa? lebih enteng. Ini bikin di carbonize. Thank you. Beda bobotnya seberapa jauh? Lumayan ya, beda sekitar 2 kiloan. Kiloan. Lumayan. Ngaruh banget lah ke tenaga berarti ya. Lumayan. Gua lah kalau kap mesin karbon tuh gua buat gaya doang sih sebenarnya. Biar kayak anak-anak. Alasannya masuk akal. Masuk akal. Oke. Lampu-lampu main nggak? Lampu-lampu mini Proji doang, udah itu doang. Yang depan itu ya? Iya, udah. Oke. Lumayan buat nembak-nembak. Kalau jam 1 pagi saya tang gitu, minggir semuanya. Gue jadi tertarik, tapi emang seru ya kayaknya ya. Ya lumayan punya Pak. ini. Lumayan, apalagi kalau lu nyetingnya tinggi tuh. Waduh, asik banget tuh tol. Minggir semua. Tapi emang lu orangnya sering ke Jakarta, keluar kota sering? Sebenarnya enggak ya. Jadi kan gue aslinya tinggal di Kainlek, habis itu tol. Udah gitu kan ya. Tol yang bayar mahal terus keluar? Bukan, tol ini Kartengah, sorry. Karteng. Habis itu kalau malam kan pulang kelar dari bengkel tuh jam 1, jam 2, jam setengah 2. Nah, jadi ya udah. Ini adalah modifan yang sangat-sangat worth it. Karena biar itu sebenarnya keamanan juga sih. Lebih ke get out of my way. Gila semua gitu ya? Iya, gitu. Lu tapi harus ngerasain lewat Bekasi sih. Wah, Bekasi tuh mantep loh. Wah, jujur ya, gue ke Bekasi seumur hidup gue tuh cuma 3-4 kali itu kayak ke planet lain gitu. Berasa jauhnya? Berasa. Modifan dari luar apa ya? Body kit? Body kit sebenarnya ada. Gue lips depan, side skirt, lips depan part number, side skirt part number, diffuser belakang custom. Terus gue pakai wing juga dulu karbon. Tapi cuman gue copot semua. Alasannya? Lagi pengen botak aja sih. Udah gitu kan body gue tuh lagi jelek tuh, kayak bumper depan catnya lagi belang apa segala macam. Jadi kalau pakai body kit kayak mobilnya nggak wow gitu.
kayak ya udahlah cuman gitu. Karena alasan cat berarti. Iya, body kitnya mah semuanya ada. Tinggal gua tempel lagi, tapi cuman entah lah mau reborn, tapi entah. Gua bahkan udah bikin lips depan lagi satu sama Brandon. Ini si alasan FW yang sangat mengkagetkan. Maksudnya Iya. cuman karena cat belang akhirnya cat belang. Iya, soalnya gimana ya, gue juga pengen ganti konsep juga sih sebenarnya, bukan karena cat gue bopak ya, itu salah satu alasannya. Oke, pertama dari konsepnya apa nih? Street racing. Konsepnya itu botak. Jadi mobilnya tuh kelihatannya tuh gundul, cuman ganti pelek, ceper, tapi ya udah gitu, jadi kayak manis gitu. Mobilnya soalnya gue udah bosen yang heboh-heboh dulu, heboh-heboh gitu. Gue kan dulu ya? Mobil biru, sempet biru, terus sempet merah juga. Iya, pertama gue ketemu lu biru tuh. Oh iya, sempet speed ya? Iya, sempet biru, sempet merah. Habis itu putih stiker. Karena stiker kita biru. Kita tim stiker Oracle yang murah karena kita tidak punya budget ya buat ngecat, karena ngecat mobil itu sangat-sangat mahal. Tapi birunya bagus lah. Itu waktu itu nama apa? Namanya apa sih biru? Deep Sea Blue. Deep Sea. Deep dalam sea laut. Oh, blue. Tahu di otak gua Deep Sea. Deep Sea tinggi wingi. Kalau mesin itu gua pakai start yang di mesin ya, yang kelihatan di mesin dulu ya. Yang kelihatan di mesin ya, cuman start bar, baterai clamp sama itu intake suction. Auto X semuanya. Auto X itu jadi kayak single tunernya Mazda lah, kayak Mugen-nya Honda, TRD-nya Toyota, GR-nya Toyota gitu. Kalau yang nggak kelihatan. Oh, itu udah nggak kehitung itu. Mulai jadi dari remap berarti ya? Iya, remap itu gue udah coba banyak banget tuningan ya, kayak tuningan PSJC, tuningan gue pertama. Terus tuningan kedua, ketiga, keempat, kelima, bla 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 bla, banyak banget tuningan. Itu banyak banget perkaannya lah, time-nya naik lah, knocking lah, inilah, itulah. Akhirnya balik lagi ke tuningan tapi gue serius, gue nggak tahu knocking itu gimana sih gejalanya, maksudnya bunyi kah atau gimana sih? Jadi gimana ya ngomongnya, ibaratnya tuh kayak hal yang paling simpel yang bisa gue jelasin, mesin lu ngegelitik, itu knocking. Ngegelitik tuh gimana? Pas ngegelitik deret gitu, kayak ada aja gitu knocking gitu. Jadi entah dia kekurangan bensin atau ya banyak lah hal-hal yang bisa disebutkan lah. Kalau kita jelasin videonya 4 jam kali. Nggak dapet memori. Oh gitu. Oke, gitu. Terus akhirnya berapa kali tuh proses remap, ngetun. Dulu gua remap pertama di 2018. Wih, 17, 18. Di tahun segitu, tuningan gua udah salah satu yang lumayan lah dulu, sama ada temen gua anak Mazda. Abis itu dia riset sendiri, ini mobil dia. Abis itu udah kelar tuningan itu, pindah lagi ke tuningan. Waktu itu cobain tuningannya siapa ya? Ya pokoknya itulah ya. Gua nggak usah sebut siapa. Kalau lu buka market remapan bisa juga sebenarnya lu ya. Modalnya Pak mahal. Oh iya sih. Iya, modalnya Pak mahal. Sayang. Udah gitu kan ya, jujur aja kalau misalkan kita untuk tuning kan kita harus tahu nih basic mesinnya itu dari A sampai Z saat dia bekerjanya itu gimana. Jujur gue tahu, gue paham konsepnya, tapi cuman kalau gue untuk buka tuning belum waktunya karena satu kendalanya modal. Apa sih yang bikin mahal pas buat nge-remap itu? Maksudnya apakah tempatnya ataukah software tuning, datanya, belum lagi alat-alat perintilannya, dongle dan kawan-kawan apa segala macam lah. Gitu. Kok jadi bahasa remap ya? Iya, penasaran. Karena kedengarannya lu orang yang lumayan ngerti gitu. Oh iya. 10 kali lebih ada itu. Apa? Ngetun si total kali pas flash balikan tuningan lama total di 15 kali. 15 kali. Ini masih biasa aja soalnya itu kalau ngetun di tempat orang udah habis 15 juta lebih. Iya. Satu kali return kan 1, iya. Iya. Dan tapi untungnya banyak yang nggak money involved di tuning itu lah ya ibaratnya. Jadi kebetulan ketemu tuner baik juga yang mau develop bareng, jadi ya udahlah. Maksudnya ya udah buat kita belajar sama-sama gitu. Oh ya udah, mobil gua korbanin aja lah, udah pakai mobil bener-bener abis-abisan di ini orang ya. Lumayan. Ini abis buat di Acers orang, abis buat di Acers gua juga. Gila. Bakal dijual gak? Nope. Nggak akan, gue cinta banget sama nih mobil asli. Dok, mantap. Oh enggak lah. Oh enggak ya? Oh enggak dong. Asik ya?
Fitment lu ini lagi tes fitment sekalian. Ini asik ya. Ini sebenarnya gua jadi ada velg itu ini sama body clip Iwan. Body clip Iwan itu eng 17. Ini eng 16. Oke. Ini yang biasa gue pakai kalau mau ngedak, mau ngetek, mau morning gue biasa pakai 16. Tapi 17-nya lagi pengen gue cat, soalnya catnya kemarin udah jelek. Oke. Soalnya kado juga ada yang di belakang. Ya, boleh. Nah, ngomongin soal kaki-kaki. Tadi kan kita udah nyoba fitmentnya. Ini settingan kakinya apa aja sih? Ini kaki-kaki pakai coilover ISC. Oke, 4-4-nya ya? 4-4-nya apa, coilover mana bisa iya belang. Dong, bener juga. Shocknya diubah gak? Ya pasti lah Pak, dia kan segelondongan sama shock sama per. Oh iya, gue kira iya. Cuman pernya doang, enggak, dia segelondongan kan coilover. Velgnya pakai apa nih? Velgnya lagi pakai NK tulang RP01. Ring 16, lebar 7, ET-nya 32. Lumayan susah dicari. ET-nya 32. Itu ET-nya sangat juga susah, terima kasih ADS Wheels. Tapi nggak mentok ya? Lu roll gak sih ini? Oh ya, fender gua roll. Lu roll ya? 4-4-nya. Rajanya all fender terbaik, bosku. Ngomongin soal mesin, berarti kata lu abis buat yang nggak kelihatan. Research-nya apa? Contohnya? Kenapa tuh udah habis banyak gua? Berapa? Wah, sekian dan terima kasih dah. Udah nggak mau ngitung dan nggak mau dihitung. Itu gimana sih prosesnya? Maksudnya apakah nanti misalnya nih header ketemu muffler yang nggak cocok, apa header ketemu reset yang nggak cocok gitu ya? Oh enggak, jadi gue itu research-nya step by step proses. Gimana tuh? Jadi pertama dulu, gue coba di headernya dulu nih. Gue cobain 41, 421, 421 unequal, 421 equal. Oh, habis itu sebelum ganti yang lain, ganti header dong bisa berasa ya? Berasa. Oh. Jadi setiap exhaust, jadi kalau kita ngomongin exhaust ya Pak, semua exhaust itu ada peranannya masing-masing. Oke. Ya kan? Ada peranannya masing-masing. Abis header, kita turun ke muffler dulu. Abis muffler baru center pipe. Kalau gua sih dulu pertama kali center pipe ke muffler dulu. Cocok-cocokan. Gua sampai ganti size sudah 2-3 kali lah. Abis ini nemu settingan yang paling pasnya di sini. Baru mundur ke yang lain. Baru mundur ke yang lain. Nah kalau muffler paling gua sebenarnya habis banyak di muffler soalnya kan buat jualan. Tapi kan cuman gua nggak hitung gitu loh. Oke, tapi gitu. Sebelum kita lanjut, gue pengen nanya tuh, kenapa semua muffler shock tuh besar-besar tuh? Model Pak. Oh model ya? Enggak, itu nggak, sebenarnya nggak gede tau. Tapi semuanya kayak tabung gede doh. Enggak tahu, sebenarnya mah itu tabung. Semua di How to Treat tabung gede. Iya, semuanya lagi demennya pakai Type 3 soalnya. Itu best seller kita kan soalnya. Jadi tabungnya sebenarnya kalau misalkan kita ngomong gede ya, dia tuh sebenarnya nggak gede-gede banget. Tapi kelihatannya gede doh. Banyak yang lebih gede Pak. Oh iya. Asli. Itu tabungnya tuh 5,5-in. Kalau misalkan yang biasa di pasaran tuh yang ngetain tuh ada yang 7-in. Wah, ada yang 6-in. Tabung lu buat napas itu kagak ada seseknya sama sekali. Iya. Gede banget itu tabung. Iya. Emang kenapa dia paling laku, Dok? Karena dia ini interchangeable. Jadi dalamannya bisa diganti. Oh. Kalau glass wool-nya habis lu meledak plastik atau apa kan glass wool-nya suka habis atau saringannya rusak tinggal copot ya? Ganti baru lagi. Gitu. Kayak knalpot motor tau gak sih lo kayak knalpot motor gitu. Khususnya yang suka pop and bang ya? Iya. Bedanya kan, gampang diganti. Iya kan bocah-bocahan kan beledar gitu kan sampai kayak aduh ya ampun. Oke, ternyata karena itu. Berarti itu sebenarnya semua tipe yang sama yang mereka pakai ya? Iya, tapi cuman dalamannya beda-beda. Jadi kalau mereka ke gua nanya dulu biasanya maunya kayak gimana apa segala macam baru kita settingin gitu. Kalau bisa bacot tapi irit bisa gak, Dok? Nah pasti kan orang-orang pada kayak gitu soal knalpot. Bacot tapi irit? Tergantung. Tapi bisa? Bisa aja. Sebenarnya lu mau ganti knalpot asal pipanya benar. Suara kan tinggal ngikutin piping dan ison dan lain-lain lah ya. Kalau misalnya kita intinya dengan ukuran pipa yang benar ya, irit udah pasti. Cuman ya biasa namanya manusia. Artinya terpacu pada saat mereka dengar suara kan, jadi kayak mereka maunya kalau udah, wih suara nih, jadi ngegasnya injeknya tuh kayak tapi kan injek aja gitu. Biasa orang pasti bilang gini, Dok, makin full sis makin boros. Nggak tentu tentu ini full sis masih dapat 1.14. Ke Bandung kemarin macet-macetan 4 jam 1.17,5 gitu. Nggak tentu. Sebenarnya apa tuh? Settingannya harus bener. Kaki harus sekolah. Oh, okay. Settingan juga kan? Settingan juga betul. Maksudnya nggak bisa sembarangan orang tempel akhirnya dapat segitu nggak bisa. Gitu. Jadi emang mesti apih lah maksudnya. Tapi ngomong-ngomong kita belum selesai modifan. Oh iya betul. Kaki udah, lampu dari eksterior semuanya udah ya? Udah sih itu aja. Dari mesin kan tadi habis-habisan buat knalpot. Iya. Posisinya ya. Terus mesin diapain lagi? Remap ada lagi gak?
Udah sih, sama rajin dibersihin aja sih mesinnya. I see. Maksudnya gue kan servis tangan gue sendiri lah ya. Jadi ya biasa orang. Lu ganti oli percobaan sendiri? Ganti oli sendiri? Ganti. Laki banget. Oke. Ganti oli sendiri, tune up, carbon clean semuanya sendiri. Ganti shock? Ganti shock kemarin coilover karena gue males, gue bawa ke Ujang. Oh, tapi bisa sendiri? Bisa. Idaman Pak. Dalamnya apa aja yang diubah? Cuman ini shift knob carbon, pedal shift extender nih. Terus ini gue rim steer. Kulit soalnya penyakitnya Mazda kalau steernya masih OM tuh klopek semua. Dulu jelek banget. Iya, dulu jelek banget Pak, sampai putih-putih begini. Iya, kayak panuan ya, kayak panuan. Kayak ketombe. Habis itu interior. Nah, ini gue pengen muji soal audio pilar lu rapi banget sih, Dok. Tetangga. Maksudnya bikin di tetangga gua ini. Audionya juga enak banget. Nyoba tapi takut kena copyright. Iya betul. Jadi off cam aja cobanya. Jadi audio upgrade two way. Pakai audible physics. Prosesornya pakai Venom, habis itu subwoofer udah. That's it. Sebelum kita selesai untuk modifannya, habis berapa sih, Dok? Audio semuanya. Ya sekian dan terima kasih lah ya. Ada kira-kira gak, Dok? Enggak, jadi gini, kalau misalkan orang mau modifikasi itu, kalau menurut gua ya, jangan ngitung lu habis berapa. Jadi ngitung apanya nih? Jangan ngitung lu habis berapa. Timbal baliknya adalah kesenangan yang lu dapatkan. Jadi kayak gua nggak heran gitu ada orang yang habis kayak MM-an buat sesuatu, kayak contoh mesin. Ini terjadi pada saat gue pasang audio ya. Ada di satu bengkel itu, dia habis audio itu sampai 2M. Audio dan aja ya? Audio tok. Dan itu udah wow banget, kayak gue nggak heran dia habis segini banyak gitu. Kayak soalnya itu kesenangan yang kita dapatkan gitu. Betul. Jadi kalau misalkan modif, kita nggak ada kita ini duit, jangan lu pikir. Seandainya kalau misalnya teman-teman pengen punya mobil yang modifannya kayak lu, berarti harus punya dana unlimited dong? Oh enggak dong. Nah, maksud gue enggak dong. Kira-kiranya butuh berapa nih, Dok, buat dapat knalpot senyaring ini, buat dapat tenaga kayak gini? Ya, let's just say gini ya, kita anggaplah, ini gue sebut harga pasar saja. Boleh. Ya. Jadi kalau misalkan knalpot dari depan ke belakang, full sis gue charge 7,5 juta. Buat Mazda tuh ya, yang buat Jazz lebih murah. Buat Jazz Brio kayak gitu lebih murah. Abis itu kalau kita ngomong remap, let's just say Honda Inno. Pasarannya antara 3 sampai 3,5 juta Honda Inno. Kalau mau off Inno pasti ada yang lebih murah lah. Nah itu 10-15 ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Buat performa. Kaki-kaki di luarnya. Topodo mulai dari kapan sih? Jadi itu mulai di tahun, gue skripsi tahun berapa ya? Gue lupa, 19. Iya. Berarti lu pas kuliah tuh ya, selesai tugas akhir lu berarti? Yes, skripsi, betul. Terus gimana akhirnya lu seriusin nih sosok COVID? Makasih COVID. Gimana tuh? Maksudnya kan COVID orang malah nyimpen modal tuh. Nah orang kan pada nyimpen modal nih. Gue gimana caranya nggak pakai modal, jadi ya pakailah modal dikit-dikit lah. Gitu. Jadi bukan second hand, jadi ada orang nih. Jadi gimana ngomongnya ya? Jadi kalau bukan karena COVID gue nggak ada deh. Gitu. Jadi kan orang tuh pada saat COVID itu kan, jadi gue lulus gabut nih ya, orang-orang gabut nih. Tunggu, belum sampai sana. Jadi gue lulus nih, udah kelar revisi, 2 minggu kemudian bak lockdown. Nggak bisa ngapa-ngapain dong. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak mau cari kerja juga, siapa sih yang mau nerima fresh graduate gitu, belum ada pengalaman. Ya palingan gue jadi kacung doang. Kayak gitu kan. Kasar sih tapi boleh. Iya. Paling jadi kacung doang, tapi ya udahlah gitu kan. Habis itu ya udah gue coba-coba aja kan. Dulu buat proyek kuliah gue itu sebenarnya gue pengen bikin muffler 1 khusus buat gue doang. Muffler 1 khusus buat gue doang, tapi gue jadi gue konsepin. Jadi gue konsepin gitu, kayak ibaratnya jadi muffler 1 khusus buat gue konsepin. Terus dari situlah gue ketemu sama YouTuber namanya Andri 17 yang Jazz putih. Nggak tahu tapi Iya, Jazz putih. Let's just say ketemu, abis itu gue ngobrol sama dia. Waktu itu setelah kita agak lama, agak lockdown, pas lockdown udah mulai dibuka, kita morning run. Ketemulah sama dia. Abis itu kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, mau nggak? Terus gue tanya, mau nggak cobain muffler gue? Lu nggak usah bayar deh. Gue bilang kayak gitu. Lu bayar ongkos pasangnya doang. Dia bilang oke, kita cobain. Dia review enak, videonya meledak. Di
situ mulainya. Di situ mulainya. Buat gua yang nobody itu 50k viewsnya mungkin 40 sekian k udah oke lah ya. Oke banget. Jadi dari situ mulai banyak tuh kita pelan-pelan. Ternyata ada yang suka ya, nih. Ada banyak. Ya. Lumayan juga. Soalnya kan dulu gua pertama kali jualan tuh Type 1 gua tuh. Oke. Kan itu ngebas. Oke. Bapak-bapak banget kan. Iya. Nah, jadi pol. Itu. Penjualannya oke, tapi cuman nggak banyak di situ. Gue coba buka market Type 2. Type 2 gue itu suaranya gimana? Kering. Oh, yang pret ya. Iya. Tapi cuman gue discontinue itu. Kenapa? Hah? Kenapa? Type A-nya banyak banget, Pak. Lebih banyak laku di situ. Jadi kayak menurut gue wasting time udah gitu. Gue kan agak ya itu peminatnya jujur agak kurang lah ya. Kenapa namanya Shokudo? Kan namanya dikonsepkan. Kan namanya dikonsepkan. Shokudo itu sebenarnya gue ambil dari velocity. Bahasa Jepang. Oke. Kalau misalkan kita Google speed and or velocity. Oke. Velocity kan di exhaust ada exhaust cell velocity. Jadi gua ngambil Shokudo exhaust itu bahasanya exhaust velocity gitu. Oh. I see. Jadi ada konsepnya lah. Iya. Nggak jelek-jelek banget lah. Gua anak yang paling tidak kreatif ya. Asli. Tapi lagi kepikiran apa terus kasih nama Shokudo gitu. Shokudo gue kira lo orang Sunda, Shokudo. Kagak anjir. Mekanik aing Sunda betul. Oh, itu dari Jepang gitu lah intinya ya. Gue nggak tahu deh kalau itu. Ngerti. Dan gimana maksudnya akhirnya sampai sebesar ini? Udah pernah ngitung berapa banyak orang yang udah pakai produk lo? Kehitung di jari. Dulu kehitung, sekarang udah nggak kehitung. Gitu ya. Gue aja sampai lupa customer gue yang mana. Paling jauh dari mana, Dok? Kemarin itu dari Bali. Wih, dari Bali. Mobilnya dibawa sini gak? Mobilnya dibawa ke sini. Mantap. Kebetulan dia kuliah juga. Abis itu kemarin khusus ada satu orang dari Jogja datang ke bengkel bikin full. Dari Jogja loh. Bikin full. Pulang hari itu juga enggak dong? Pulang hari itu juga. Wah, anjir. Pulang hari itu juga. Nama lu boleh jauh, Dok. Dari Jogja pulang jadi gini, dia tuh dari Jogja jalan-jalan ke sini. Emang udah janjian sama gue dari sebulan 2 bulan yang lalu lah. Contoh dia mau masang ini 2 bulan yang lalu udah janjian mau ke Jakarta. Nah, dia ke Jakarta tuh 3 hari buat jajan. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen masang di produk Shokudo, nggak apa-apa sekalian ngiklanin ya. Iya, dikit lah. Nah, jadi harus janjian dulu dong ya. Iya, betul. Karena bengkel kita sangat-sangat kecil. Jadi kalau mau digabungin itu kan nggak mungkin bisa. Gitu. Bener-bener. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kontak kemana, Dok? Ke DM IG aja atau ke WA, ada di Instagram semuanya. Oke, kita lanjut ke personal. Ini mobil paling jauh kemana, Dok, berarti? Waktu itu dibawa bokap ke Pekalongan ya. Fitmentnya kayak gini gak? Nggak, dulu pas masih standar. Oh, nggak, fitment kayak gini paling jauh mana? Bandung ya. Gue belum gimana ya. Gue sebenarnya pengen bawa mobil ini jauh-jauh. Tapi waktu. Waktu yang mana nih? Waktu yang begini apa waktu yang begini? Waktu yang begini. Oh, waktu yang begini. Waktu yang begini. Ini mobil BTW KM-nya lumayan gondrong loh buat Mazda. Berapa? 110.000. Oh iya. Jauh. Berarti dari tahun 2016. Ih, gondrong lah, Dok. Gondrong banget. Lumayan lah. Buat seekor Mazda ini lumayan gondrong. Gue 2013 aja baru 107. Gue 110. Dan lu tinggal di Bekasi. Biasa kalau di Bekasi kan kilometernya wow banget tuh. Iya, harusnya. Iya, karena kemana-mana jauh nih. Iya. Ini 110 all original. Gue yang pakai semuanya. Cerita paling nggak bisa dilupain bisa mobil ini. Pasti banyak loh. Wah, anjir. Banyak banget dari mobil. Apa yang paling berkesan? Ini mobil tuh ceritanya saking banyaknya ya. Gue di highlight aja ya. Boleh. Ini Asoda pernah patah pas balap di Ice Wars. Oke. 2 kali. Sampai di towing. Sumpah, habis itu mobilnya tiba-tiba dulu pas gue bawa ke kuliah, jadi kan gue habis ganti oli matic di Mazda. Waktu itu kan nggak boleh, sebenarnya gue baru tahu itu nggak lama, soalnya pas gue baca-baca oli maticnya Mazda itu lifetime, jadi nggak boleh diganti, tapi cuman BS udah gue ganti. Oli maticnya ya. Abis itu sensor torque converternya ternyata nggak kenceng. Terus mobil gue di tengah jalan pas gue mau ke kampus, pas udah banget nyampe parkiran kampus, nggak mau masuk gigi. Nggak dapet oli yang cukup. Abis itu kemarin yang baru terjadi ya. Di situ gue baru nggak kayak mobil tuh ada nyawanya, Cok. Gimana itu? Demi apapun. Ini kan gue habis beli mobil kan satu kan. Mobil si gua BMW itu ya? Mobil gue
Itu BMW ngambek versi coy. sih, BMW kan? BMW. Oke, ngambeknya gimana? Ngambek coy. Selang M-nya putus, selang M-nya sobek, udah hell loh. Udah hell bisa sobek. Iya. Abis hell sobek, aki Aneh gua ya? sok. Itu terjadi juga di mobil. Iya makanya ngambek mobilnya aja. Punya grade. Iya kayak sebenarnya itu cuma spekulasi kita ya, tapi cuma kayak mobil tuh ada nyawanya. Dia tuh ngambek pada saat dia tahu dia pengen ini mobil masih gue pakai daily pak. Tapi cuman dia ngambek pada saat gue pengen beli mobil baru. Itu kan wow, itu. Padahal harusnya logikanya itu nggak terjadi kan? Iya, masalahnya itu loh yang gue aneh. Iya itu sumpah ya pak, itu selang gue nggak habis pikir banget soalnya itu hell loh. Gigi tikus gak sih? Hah? Gigi tikus gak sih? Mungkin ya kalau kata orang-orang kayaknya sih digigit tikus, tapi cuman buset tikus galak amat itu stainless loh. Udah braided line loh. Oke. Udah aduh galak bener nih tikus kata gue kalau dia gigitin minyak M gue, selang M gue. Gila ya. Ya udah akhirnya gue ganti lagi hell. Sama minyak M udah ganti hell, udah ganti minyak M. Waktu itu kan yang bawain si Excel First Aid. First Aid. Brio, soalnya gue lagi jalan-jalan ngeliat mobil kan. Dia fotoin. Dok, ini indikator apa yang nyala? Pas gue liat, aki gua. Duit lagi. Mohon maaf nih, aki Mazda tuh kan nggak murah ya. Iya. Oh, memang kadang-kadang kejadian kayak gitu aneh, tapi emang kejadian gimana? Emang kejadian emang aneh, kayak dari situ kita bisa pahamin kalau mobil tuh kayak ada nyawanya gitu loh. Itu ngeselin banget, sumpah. Lu masih punya mobil impian gak, Dok? Maksudnya impian kayak? Maksudnya kan lu bisa bikin mobil lu sekencang ini, Dok. Lu masih punya mobil impian gak sih, Dok? Kayak gue punya mobil lain yang pengen gue punya. Yang gue pengen banget RX-7 sebenarnya. RX-7 nih. Dari dulu sampai ini kalau jadi Legend orang mungkin GTR atau Supra atau apa. Kalau gua RX-7 itu udah wow banget dah, kayak aduh itu udah the ultimate dream lah kalau buat gua ya. Tapi masalahnya itu sangat-sangat mahal. Dok, sebagai penutup dari video ntar dulu belum selesai, ada modif selanjutnya mau diapain, Dok? Pokoknya intinya orang tuh berspekulasi kalau Mazda tuh nggak bisa diapa-apain lah ya, kayak ibaratnya lu beli Mazda ya udah lu cuman remap full exhaust udah tok kelar. Ya kan? Iya karena kebanyakan orang ngomong kayak gitu. Lu mau beli Mazda apapun kecuali mungkin Mazda 2 yang lama yang non sky ya. Yang non sky mungkin itu masih lebih bisa dioprek-oprek dikit. Gua akan ngelakuin sesuatu sama mobil gua yang belum pernah ada orang ngelakuin di Indonesia. Gila ya. Sebenarnya udah ada tapi orangnya belum berhasil. Nah, gua pengen ngelakuin hal itu. Gitu. Nah, tapi cuman mungkin startnya tahun depan. 2023. Gitu. Mungkin 2023 akan gua start itu project. Ditunggu aja berarti buat teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat mobil ini di mana IG-nya, Dok? @m2s.bond. Gokil. Bondnya karena platnya ya? Iya, karena platnya. Segampang itu. Karena kan saya tidak kreatif. Jadi lihat apa jadi. Betul. Tapi dan teman-teman kalau mau penasaran dan pengen bikin knalpot dengan suara yang oke banget, dan ini ada ya. Nah ini boleh nih, kalian tes akselerasi ya. Tuh. Wah. Gitu aja How to Treat kali ini. Kalau kalian suka boleh like, subscribe, dan sampai ketemu di video How to Treat lainnya dengan mobil-mobil yang gak kalah keren lainnya. Satpam cuy. Bye bye guys. It's you, baby.